Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita selama setengah jam ke depan. Hanya untuk berfokus, untuk memuji dan memuliakan namanya, serta mendengarkan firman-Nya. Mari kita awali saat teduh pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami mengucapkan syukur Bapa. Kami berterima kasih Bapa atas kasih karunia dan rahmat-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu yang senantiasa memampukan kami untuk pagi hari ini berkumpul bersama saudara-saudari kami terkasih Bapa, untuk mengumpulkan kekuatan, untuk mendapatkan santapan surgawi sebelum kami mengawali hari ini. Allah Bapa dalam surga, kami berdoa untuk setiap kami yang melayani pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau memampukan kami, Engkau melayakan kami ya Bapa, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Dan setiap kami yang ada di sini Bapa, biarlah kiranya kami mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu Bapa. Bapa, ini kami ya Bapa, beracaralah ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir. Kami siap, Engkau pimpin. Amin. Mari sahabat terkasih, kita mau mengawali pada pagi hari ini. Kita mau mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Benar Tuhan, kami ada saat ini, pada pagi hari ini kami bangun Tuhan. Semua bukan karena kuat dan hebat kami. Semua karena anugerah-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Bapa, biarlah kiranya satu hari yang Engkau berikan kepada kami,
kami mampu melewati sepanjang hari ini dengan selalu berpegang pada firman-Mu, dengan selalu hidup berkenan di hati-Mu ya Bapa. Bapa, kami mau masuk lebih dalam lagi untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu. Layakkanlah kami ya Bapa, bersihkanlah segala dosa-dosa kami, sehingga pada pagi hari ini kami Engkau layakkan untuk mendekati tahta kasih karunia-Mu. Bapa, ini kami ya Bapa. Kami mau menyerahkan segala roh, tubuh, jiwa kami ya Bapa. Biarlah kiranya roh-Mu sendiri yang berkuasa atas kami. Kami mau menyerahkan segala panca indera kami ya Bapa. Biarlah kiranya kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Dan mata kami ini ya Bapa, biarlah kami hanya bisa melihat, memandang wajah-Mu. Mari sahabat terkasih, kita mau melantunkan lagu Besar Anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah tercurah bagiku, besar anugerah, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar
anugerah-Mu. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oralaya seralaba, yeranalaya seralaya, oragalaya seralaya, arahanalaya sorala, eranalaya mau menyembahnya betapa anugerah di dalam selalu kekuatan hanya Engkau curahkan kepada kami. Impian dan penyembahan ini bagi nama-Mu, Bahan yang hari pada pagi hari ini. Serakalaya sera, agaraya sera, Maria raya si, oratakalaya sera laha baraya sora laba, oratakalaya sera la para laya sera la para oratakalaya sera para oratakalaya sera. Keratonalaya seralaha baharahalaya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kau layakkan kami. Kau memampukan kami pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya ya Bapa, di saat kami memuji dan menyembah-Mu, maka di situ kelepasan terjadi, kelegaan terjadi, penyembuhan terjadi. Saat ini Bapa, kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Kasance ya Bapa. Bapa, kami serahkan Kasance dalam tangan kasih-Mu. Engkau urapi, Engkau erapi seluruh yang ada padanya ya Bapa. Biarlah apa yang keluar dari mulut Kasance semuanya hanya berasal daripada-Mu. Dan untuk kami yang ada di sini ya Bapa, lembutkanlah hati kami, bukalah telinga kami, sehingga kami dapat mengerti pesan pribadi apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Dan setiap kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa, ini kami ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini firman diambil dari 1 Korintus 4 ayat 6b sampai dengan 15. 1 Korintus 4 ayat 6b sampai dengan 15. Judul perikopnya adalah Rendahkanlah Dirimu. Mari kita baca. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos,
Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang lain daripada mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat terkasih, judul perikop dari bacaan yang kita baca ini terdengar biasa, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Rendahkanlah dirimu. Dari kacamata dunia, manusia tidak ada yang mau direndahkan. Semua mau dipandang berharga, dihormati, diakui. Itulah sebabnya semua bekerja keras untuk memiliki kekuasaan lebih dari yang lainnya. Supaya apa? Supaya tidak direndahkan. Tetapi Alkitab pagi ini mengingatkan kita, rendahkanlah dirimu. Dari kacamata dunia tentu sungguh berbeda dari kacamata surga. Standar surga itu out of the box, tidak biasa-biasa saja, tetapi luar biasa, berlawanan dengan kacamata dunia. Ayat 12 dikatakan, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Mari kita berkaca kepada diri kita. Sanggupkah kita memberkati orang-orang yang memaki kita? Atau apakah kita tetap sabar pada saat kita di dalam penganiayaan? Atau kita masih bisa tetap ramah pada saat orang memfitnah kita? Kita harus sanggup. Karena Rasul Paulus memberikan contoh kepada kita bagaimana kita harus bersikap. Beberapa dari kita mungkin mengatakan, ah iyalah dia mah Rasul, pasti dia bisa. Kita mah apalah manusia biasa, tetap jatuh dalam dosa. Seringkali kita mengatakan pembenaran-pembenaran seperti ini. Sahabat terkasih, kita baru saja diberi contoh di depan mata kita
beberapa hari terakhir ini, bagaimana sikap merendahkan diri itu dilakukan oleh seorang tokoh yang luar biasa, panutan kita. Kedatangan Bapak Paus Fransiskus ke Indonesia mencelikkan mata semua orang. Bagaimana sikap merendahkan diri ini dipertontonkan dengan sangat nyata. Bagaimana seorang kepala negara sekaligus pemimpin tertinggi umat Katolik ini menampilkan kerendahan hati dan kesederhanaan dengan sangat elegan. Tidak dibuat-buat, tidak karena cari simpati, tidak untuk dipuji, bukan sebuah pencitraan, tetapi mengalir begitu saja karena memang sudah merupakan keseharian beliau. Bahkan orang-orang di luar Katolik pun mengakui, memuji, melihat perbuatan ini. Karena beberapa hari ini kita sungguh hati kita berkobar-kobar melihat contoh yang beliau berikan kepada setiap kita. Bapak Paus pasti sangat bisa dijemput dengan kendaraan mewah yang Indonesia miliki. Tetapi beliau memilih menggunakan kendaraan yang banyak dipakai oleh orang-orang di Indonesia. Beliau memilih duduk di depan, bukan seperti kepala negara lain. Kedutaan Vatikan juga pasti bisa menyiapkan hotel terbaik buat beliau. Tetapi beliau memilih untuk tinggal di kamar di kedutaan. Bahkan apa yang Paus kenakan sehari-hari pun menjadi sorotan. Beliau memakai jam tangan biasa, bukan jam tangan mewah. Padahal mungkin tidak sedikit umat Katolik yang mau membelikan beliau jam tangan super mewah. Bahkan beliau menolak untuk memakai sepatu merah yang menjadi ciri khas kepausan. Kita ingat Paus Benedik dulu suka memakai sepatu merah karena ini merupakan lambang darah martir yang dikenakan oleh para paus. Tetapi Paus Fransiskus berbeda. Dengan alasan tidak suka sesuatu yang mencolok, beliau tetap menggunakan sepatu hitam dari kulit biasa, bukan dari brand ternama. Bahkan di beberapa sosial media kita bisa mendengar Bapak Kardinal pun menyoroti hal ini. Sepatu beliau itu bukan sepatu kayak pejabat ya gitu ya, mentereng, hitam, licin. Sepatu beliau itu dari kulit yang kulitnya sudah melengkung-melengkung, kata Bapak Kardinal. Bahkan ini pun menjadi sorotan, memperlihatkan kesederhanaan beliau. Sahabat terkasih, Bapak Suci memberikan contoh konkret kepada kita bagaimana cara merendahkan diri, bagaimana menjadi pelaku firman. Mari hari ini kita kembali melihat diri kita masing-masing. Apakah aku sudah berusaha merendahkan diri? Atau apakah aku masih tetap sombong dengan hal yang tidak seberapa yang kita miliki, yang merupakan semua pemberian dari Tuhan? Ingatlah bahwa kita harus tetap sabar, bahkan memberkati orang-orang yang mungkin memaki kita, memarahi kita, menyakiti hati kita, atau bahkan memfitnah kita. Ingatlah bahwa kita tetap harus ramah, walaupun kita mengenal orang yang memfitnah kita, mengatakan hal-hal buruk bahkan yang tidak kita lakukan. Apakah itu susah? Apakah itu sulit? Iya. Tetapi apabila kita melakukan dengan kekuatan sendiri. Di 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau kita melakukan dengan kekuatan sendiri pasti susah. Tapi Allah memberikan kepada kita Roh Kudus. Roh yang memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan firman. Mari kita berusaha terus melakukan kerendahan hati, kesederhanaan di dalam setiap hidup kita. Karena kita baru saja melihat sebuah contoh yang luar biasa. Selamat terus berusaha merendahkan diri, menjadi pelaku firman, sehingga nama Allah semakin ditinggi
ditinggikan, dimuliakan melalui cara hidup kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa bersama. Bapa yang penuh cinta, terima kasih. Pagi hari ini firman-Mu itu mengingatkan kembali bahwa kami adalah manusia-manusia biasa. Tidak ada yang dapat kami sombongkan melalui hidup kami, karena semua adalah pemberian-Mu. Engkau Allah yang begitu baik di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk contoh luar biasa yang diperlihatkan oleh Bapa Suci kepada kami. Bantu kami ya Allah Roh Kudus, agar boleh setiap kami terus rendah hati, kesederhanaan di dalam setiap kehidupan kami. Ampunkan setiap kesombongan-kesombongan kami. Bantu kami ya Allah Roh Kudus untuk senantiasa mengingat firman ini dan ajarkan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih banyak Bapa, kami semua pagi hari ini boleh menimba kekuatan baru yang berasal daripada-Mu. Kami semua juga mau bersatu hati Bapa. Kami bersyukur kami ada di dalam komunitas ini, sehingga iman kami boleh terus bertumbuh di dalam. Kami mau mendukung doa untuk Pak Paulus dan Bu Vila serta keluarganya. Engkau yang berkati Bapa, agar supaya Pak Paulus dan Bu Vila terus Engkau tambah-tambahkan roh hikmat bijaksana yang berasal daripada-Mu. Berkati keluarga mereka Tuhan, beri kekuatan, kesehatan, jauhkan dari segala mara bahaya. Berkati agar supaya setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, perpanjangan tangan-Mu. Ikat kami semua dengan rantai kasih-Mu Tuhan, jauhkan kami dari segala perpecahan, beri terus setiap kami kerendahan hati. Terima kasih banyak Bapa, sertai sepanjang hari ini, agar supaya sepanjang hari ini hidup kami boleh berkenan kepada Kami. Mari kita mau satukan dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sahabat terkasih. Mari kita buka kamera. Silahkan berikan senyuman yang termanis. Siapa yang mau foto Laura ya? Mari kita buka kamera ya. Ada 2 slide. Slide pertama. Oh ya. Tunggu, sorry. Kak Sanca bisa bantu nggak, Kak? Hah? Agak lama. Aku pakai HP. Enggak ya, sabar ya. Ada yang bisa